Ya, sempat baca-baca nih dari beberapa komen yang masuk di YouTube ya. Ramai banget belakangan, banyak banget yang ngasih saran, ngasih kritik juga. Ada juga yang nggak suka sama format barunya dan banyak juga yang suka. Terima kasih pokoknya buat warga Desa Sukawedi. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen kita ngobrol bersama dengan narasumber, dengan kontributor kita gitu ya. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih atas semua kritik, saran. Mungkin ada yang nggak suka, ada yang suka. Terima kasih dan tetap berikan komennya ya, biar kami juga bisa koreksi kira-kira apa yang bagus, apa yang nggak menarik, apa yang menarik supaya konten-konten di Do You See What I See tetap bisa menghibur teman-teman semua. Nah, sebelumnya saya pengen tahu nih yang nonton kali ini udah pada subscribe belum? Klik dong subscribe-nya, terus nyalain lonceng notifikasinya, sama saya pengen coba eksperimen. Misalnya, kemarin ada yang ngomong juga kayak, kok channelnya udah lama nggak ada yang subscribe dibandingin channel horor lain gitu. Nah, coba kalau teman-teman punya teman banyak ya, saya pikir juga teman-teman pasti punya ya minimal 1.000 kali ya teman-teman di Instagram, 500 sampai 1.000 gitu ya. Terus bisa di-share channel ini, barangkali teman-temannya mau dengerin juga, bolehlah di-share. Barangkali yang dengerin ya rata-rata satu video sekarang bisa puluhan ribu, dikali 100 orang aja dari teman-teman kalian bisa follow juga kan bisa jadi ramai. Jadi terima kasih kalau teman-teman mau melakukan support buat channel kita bersama ini. Ya, tanpa panjang lebar, saya juga udah mengundang tamu istimewa gitu ya. Dari kemarin ngobrol sama cowok, terus kita belum kedatangan tamu perempuan. Kali ini ada Mbak Inggit. Kita panggil aja Mbak Inggit ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mister Halo Mbak Popo. Inggit, apa kabar? Baik, halo juga teman-teman Desa Sukawati. Terima kasih nih udah menyempatkan waktunya untuk nanti berbagi cerita buat warga Desa Sukawedi. Sekarang posisi di mana nih Mbak Inggit? Aku tinggal di Jakarta Utara, Mister. Oh, oke, ya lumayan lah ya, selatan ke utara. Ya, lumayan. Terus sehari-hari kegiatannya apa? Aku sih kerja dari Senin sampai Jumat sih, full time. Nah, makanya weekend kita bisa ngobrol ya. Baru bisa weekend ngobrol. Iya. Ya nanti saya nggak mau spoiler ceritanya. Hmm. Tadi sih sebenarnya kita udah ngobrol-ngobrol dulu ya tentang apa yang mau diceritain. Cuman biar teman-teman juga nggak kelamaan dengerin kita ngobrol, mendingan kita ngobrolnya di belakang. Jadi aku akan mempersilahkan Mbak Inggit buat langsung bercerita, gitu ya. Oke, boleh. Oke, sebentar itu mic-nya akan aku mute, tapi aku di sini aja kok. Jadi silakan Mbak Inggit bercerita buat warga Desa Sukawedi. Silakan Mbak Inggit. Ya, halo semua teman-teman. Perkenalkan nama aku Inggit. Di Do You See What I See, aku udah kirimin 2 cerita. Nah, yang pertama itu yang judulnya Tangan Siapa Ini, terus yang kedua itu yang judulnya Terkelupas. Nah, 2 cerita itu sebenarnya saling berkaitan ya, karena kan kejadiannya itu satu hari itu, 2 cerita itu satu hari itu aku alamin. Jadi yang pertama itu yang judulnya Tangan Siapa Ini itu kejadiannya di kantor. Jadi waktu aku lembur itu hari Sabtu kalau nggak salah, itu 2017 atau 2018. Jadi posisinya tuh waktu pas lagi kerja itu aku kerasa ada yang tangan ada yang nyentuh kakiku gitu. Jadi ada hal tuh di sekelilingku nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang gitu. Nah itu sih cerita yang pertama yang aku cuma mau bahas apa sebentar aja untuk yang cerita pertama itu. Jadi yang kedua itu kan judulnya Terkelupas. Nah itu ceritanya tuh sepulang aku kejadian lembur itu, aku pulangnya malam sekitar jam 10. Waktu itu aku masih ngekos di daerah Tangerang. Nah karena kerjaku kan di daerah Jakarta Barat, jadi aku pulang naik KRL.
Aku pulang naik KRL, nyampe di stasiun Tangerang itu aku naik Gojek. Nah pas sampai di kosan itu aku baru nyadar karena kan kosan aku lampunya mati semua ya, gelap. Aku baru nyadar kalau oh iya nggak ada orang di kosan gitu karena di kosan itu tuh aku tinggal sama kakakku. Nah aku baru inget kalau kakakku itu lagi nginep di kosan adikku yang ada di Jakarta Timur. Ya udahlah kalau gitu aku udah capek banget kan waktu itu, ya udahlah biarin lah nggak apa-apa kan gitu. Terus habis itu pas aku mau buka handle pintu itu tuh aku ngerasa kayak ada yang grek gitu, gimana sih kalau misalkan ada orang di balik pintu menahan pintu kita, kan kita merasa ada yang gerak kan pintunya, grep gitu. Aku waktu itu ngerasa apa nih gitu kan, perasaan nggak ada orang kan, nggak ada siapa-siapa gitu. Pintunya gerak sendiri gitu. Ya udahlah aku udah nggak apa-apa lah, mungkin cuman cuman pikiran gitu kan atau gimana. Udah aku buka kunci, aku buka pintu, gelap semua kan ruangan. Karena kan kosan aku tuh modelnya satu rumah, ada beberapa kamar. Jadi di situ tuh kebetulan ada 4 kamar dan 4 kamar itu berjejeran. Nah, terus ada ruang tamu, di belakang lagi ada dapur dan ada kamar mandi. Nah, aku udah nyalain lampu tuh, terus aku langsung ke kamar, uh, apa taruh tas gitu kan, terus ke kamar mandi, terus cuci-cuci gitu kan, bersih-bersih, habis itu tidur. Nah, pas aku udah tidur itu kan aku hadap ke jendela. Nah, karena kenapa aku selalu hadap ke jendela, karena uh, aku nggak berani hadap tembok gitu kan, karena takut gitu rasanya kalau misalkan kita hadap tembok kan di belakang kan kita nggak tahu ada apa kan. Aku kadang suka ngerasa kayak gitu kalau di belakang tuh ada siapa gitu kalau misalkan aku hadap tembok, jadi agak parno sendiri gitu, jadi aku hadap jendela gitu kan. Nah pas lagi tidur baru bentar, baru ngerasa tidur bentar itu tuh badan kayak nggak bisa digerakin gitu, kayak kaku gitu kan. Terus pas mata tuh agak buram dikit, ada agak melek dikit kan. Nah aku ngeliat tuh di depan aku itu tuh lampunya masih nyala ya, karena aku nggak berani dipademin lampunya karena kan takut. Itu banyak apa sih, kayak rame banget gitu, orang tuh pada jalan gitu, pada bolak-balik gitu. Aku ini dong bingung, apa ini lagi di mana nih kok rame banget gitu kan. Tapi orang-orang yang lewat itu tuh beda gitu, nggak kayak orang gitu, cuman bentuknya emang orang, cuman eh, merah-merah gitu kulitnya, terkelupas gitulah pokoknya. Aku ngeliat pas nggak kok kayak gini gitu. Nah paling seremnya itu pas ada tuh beberapa sosok itu tuh maju ke aku yang aku lagi tidur, maju terus kayak ngeliatin aku kayak gini, kayak gitu. Jadi kan aku di situ udah nggak bisa kan, udah sesek banget, kayak deg-degan banget gitu, apa ini gitu kan, kenapa kayak gini gitu kan, udah bener-bener deg-degan banget lah. Habis itu pas mereka gini-gini kayak 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 bilang ini apa gitu, ini siapa gitu, kayak gituin ke aku gitu loh. Sampai beberapa menit setelah itu aku langsung bangun tek gitu, kayak udah gitu normal lagi, kayak nggak ada apa-apa gitu. Cuman aku masih inget kejadian itu gitu loh, kayak loh kok apa tadi itu tuh aku mimpi atau apa gitu kan. Aduh serem banget deh pokoknya. Habis itu aku sampai pagi tuh aku nggak bisa tidur karena mikirin itu gitu. Nah aku pikir sih karena mungkin waktu itu aku lagi capek gitu kan, lagi capek, dan mungkin itu yang bikin aku masuk, mungkin itu kayak sebuah portal kali ya, aku nggak tahu sih. Karena biasanya kalau misalkan orang yang lagi keadaan capek, yang lagi keadaan gak fit gitu, kadang-kadang bisa masuk ke dunia mereka gitu sih. Tapi sih itu pikiran aku ya, aku nggak tahu sih ya. Itu sih apa cerita aku yang judulnya Terkelupas itu. Sebenarnya sih masih ada banyak lagi cerita-cerita yang ada di kosan aku itu yang aku alami sama uh, aku dan kakakku gitu. Karena waktu itu
kakakku juga pernah sempat kejadian waktu itu di kosan aku itu juga. Jadi waktu dia pulang kerja itu tuh sekitar jam 8 malam. Nah waktu itu di kosan aku tuh kamar aku kan menempati kamar nomor 1 yang di cerita terkelupas itu. Tapi waktu itu masih ada penghuni lain tuh di kamar nomor 1. Jadi aku di kejadian kakakku tuh di kamar nomor 2 sama aku. Nah waktu itu di kamar nomor 1 itu kan ada si namanya Mbak R itu kan. Dia itu waktu itu ngekos di situ di kamar nomor 1. Nah kakakku kan baru pulang. Pas itu si kakakku tuh ngeliat di kamar nomor 1 itu, di kamarnya si Mbak R itu, ada orang lagi sholat gitu, lagi ruku, pakai mukena putih. Nah kakakku pikir, oh si Mbak R lagi sholat gitu kan. Ya udah dia pelanin dah jalannya gitu kan, lewat ke depan kamarnya Mbak R. Nah pas dia mau ke kamarnya itu kan, kamarnya dia kan agak deket sama dapur. Nah dia ngeliat, loh ada Mbak R gitu kan, Mbak R lagi masak di situ. Terus, loh Mbak tadi di kamar disapa kan Mbak R, di kamar ada temennya ya? Sebenarnya temen nggak ada gitu, dia bilang nggak kok, nggak ada temen gitu. Aku cuma salah lihat dia mungkin gitu. Oh, ya udah gitu kan. Nah itu kejadian dari kakakku tuh waktu itu. Nah ada juga kejadian aku alamin sendiri ya waktu itu. Jadi di dapur kosan aku itu kan lampunya agak redup ya, agak redup karena setiap diganti itu lampunya emang sehari nyala terang, tapi habis itu tuh redup lagi sampai remang-remang gitu. Aku juga nggak tahu tuh kenapa ya. Jadi waktu itu aku lagi masak di dapur malam-malam sekitar jam 9. Itu aku lagi masak mie. Nah waktu itu ini kejadian pertama kali aku benar-benar ngelihat sosok dan sadar gitu, dan nggak setengah tidur nggak apa, ini benar-benar sadar. Jadi waktu itu lagi masak mie gitu kan, kakakku lagi di kamar nomor 2, itu kita masih di kamar nomor 2, lagi di kamar nomor enggak ding, aku di kamar nomor 1 waktu itu. Si Mbak R udah pindah dan aku nempatin nomor 1, kakakku nempatin kamar nomor 2. Nah kakakku lagi ada di kamar lagi tidur, terus aku lagi masak mie sendirian karena di kosan itu tuh kayak rumah sendiri gitu, penghuni cuma aku sama kakakku doang waktu itu. Terus aku lagi masak, aku ngerasa di belakang itu kan kamar kosong ya, kamar nomor 3 dan kamar nomor 4. Itu tuh di belakang kayak ada bayangan hitam, kan kita bisa lihat ya kalau misalkan kita lagi ngadep sini, terus kita ekor mata kita ngadep ke sana kan kita bisa lihat ada yang lewat gitu kan. Aku ngeliat tuh ada bayangan hitam gitu, lewat mondar mandir kan. Aku merasa itu kan di rumah kan gak ada siapa-siapa gitu, cuma aku sama kakakku gitu. Nah kakakku tuh posisinya lagi di kamar, nggak ada suara pintu kebuka gitu karena dia emang lagi di dalam kamar dan pintunya tertutup. Terus ini apa gitu. Nah bayangan hitam itu kayak mendekat gitu. Jadi kan kalau bayangan itu kalau ngedekat kan kita tahu kan, dan kita berasa kayak ada yang ngedeketin kita kan. Jadi kayak bayangnya tuh mendekat mendekat mendekat. Aku bener-bener deg-degan parah, sumpah, ini apa gitu, ini siapa gitu kan. Aku nggak berani balik badan gitu, udah posisinya lagi masak mie kan waktu itu. Yaudah itu mie belum mateng, udah aku angkat aja, udah langsung aku taruh di mangkok, bumbunya ketinggalan aku kayaknya di waktu itu. Terus udah langsung aku bawa ke kamar, aku nggak berani lihat ke belakang karena itu benar-benar posisinya takut banget. Dan itu benar-benar nyata, bayangan hitam gede di belakang aku tuh kayak mendekat gitu. Nah waktu itu pernah juga temanku itu main ke kosan aku. Nah dia nggak ke dalam sih, dia cuma ngeliat di teras aja waktu itu, di ruang tamu. Nah dia waktu itu kan ngeliat, kan kalau dari ruang tamu itu bisa langsung ke belakang, jadi nggak ada batas, nggak ada tembok apa, langsung kelihatan ke kamar mandi gitu kan, kelihatan ke kamar mandi yang posisi yang pas aku lihat ada bayangan hitam itu. Nah temen aku waktu itu waktu main tuh dia langsung gini,
kayak gitu, kayak mukanya tuh kayak serius gitu. Terus aku tanya kenapa gitu kan, enggak gitu kan, dia nggak mau cerita mungkin karena takut aku kepikiran gitu, karena kan waktu itu aku sendirian di situ, kakakku lagi dinas waktu hari itu. Ya udah pas itu dia besokannya tuh dia cerita, terus dia bilang eh apa, kayaknya di kosan lu yang paling belakang ada sesuatu deh, dia bilang gitu. Ah masih sih, emang apaan? Waktu itu waktu ke kosanmu tuh aku lihat kayak ada bayangan hitam, dia bilang gitu. Aduh pantes gitu kan, aduh kemarin baru baru kejadian kan aku masak mie ada bayangan hitam. Iya bayangan hitam, tapi itu kayaknya cowok gitu, dia bilang gitu, bayangan hitam cowok. Aduh aku nggak tahu itu cowok cewek karena cuma lihat bayangan hitam doang kan. Oh berarti iya, berarti benar gitu kan, emang ada sosok di situ. Terus kakakku juga sering dengar di area belakang itu yang kamar mandi sama ada kamar dua kosong itu, dia tuh kalau lagi masak tuh di dapur dia sering kedengaran suara kayak garuk-garuk gitu di apa sih, di pintu atau tembok gitu, krek 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 kayak gitu, nggak tahu sih itu apa, pokoknya sering dengar kayak gitu. Gitu sih. Udah sih paling gitu aja sih Mister yang bisa aku ceritain tentang kosan aku yang di Tangerang itu. Kasih. Oke, wah, berapa lama itu tinggal di situ dulu? Aku sih dari tahun 2000 berapa ya, 2014 sih di situ sampai 2019. Jadi berapa? Lumayan 5 juga ya, tahun. berarti lumayan juga pengalamannya. Aku Mm-mm. tuh jadi ingat, aku punya teman-teman SMA. Jadi waktu itu tinggal di kosan juga gitu. Nah, beberapa karena dulu emang rumahnya jauh, terus kan masih masih SMA tapi mau masuk kuliah gitu ya. Jadi dia nyari tempat yang dekat sama, kalau nggak salah tempat les gitu ya. Pokoknya ngambil Mm. apa namanya, ngekos juga di sini gitu, di Jakarta. Rumahnya di Bekasi kalau nggak salah waktu itu. Eh, terus ada satu kejadian yang mirip-mirip tuh. Mm. Awalnya, jadi dia waktu ini perempuan, temanku perempuan. Jadi dia waktu pindah kos, kamarnya tuh kok kalau warnanya udah, kosannya tuh murah banget Mm. gitu ya. Jadi kita teman-temannya yang sering, ya emang satu geng, dulu aku satu geng sama dia gitu ya. Main ke sana terus kayak kamarnya ya karena murah dan dekat di komplek juga, akhirnya diwarnain gitu. Kita cat lah istilahnya. Kita Mm. minta tolong dicat warna biru. Jadi Mm. sebelumnya warnanya mungkin putih yang udah kotor gitu ya. Terus karena terlihat suram, jadi akhirnya diwarnain. Itu diwarnain tuh, dicat warna biru lah pokoknya. Mm. Nah, setiap malam tuh dia dengar suara kayak garuk gitu loh, kayak Mm. kayak Krek 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 gitu ya. ah Mm. gitu. Wah, apa sih itu? Kayak dia tuh penasaran, itu terjadi berhari-hari ya, dari pertama kali setelah dia masuk, setelah dicat. Nah, terus dia dengar lagi malam, dia kayak di Iya ya. gitu. Ih, apa sih? Terus dia tuh penasaran setiap malam tuh denger, kalau tidur dimatiin, dia tuh dengar Mm. gitu ya. Terus wah, nggak jelas nih. Dia juga antara penasaran sama teman-teman kosan yang lain, sama suaranya tuh, dia merasa suaranya tuh ada di dalam ruangan Kamar. gitu. Heeh. Mm. Nah, sampai beberapa hari terus dia ngeliat si cat salah satu di sudut kamarnya itu, Mm. catnya tuh kayak digaruk. Jadi Oh, ada bekas cat yang kayak oh, kayak dicakar-cakar gitu loh. oh. 3 atau 4 jari. Jadi Mm. kalau kita lihat tuh emang ada bekas itu. Mm. Terus kayak udahlah, nggak mikir macem-macem kan. Tapi ternyata setiap malam masih ada suara itu gitu. Mm. Kruk 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 Iya kruk. gitu. Aku juga Dan pernah dengar sih. Mm. dan di bagian bawahnya tuh ada remahan cat yang lupas gitu loh, Mbak. Oh iya iya iya. Kayak beneran digaruk ya berarti. Jadi kayak ada, ya koton kayak emang digaruk Mm. apa gitu. Nah, terus ada satu kejadian juga yang eh, jadi dia kan punya bedak ya di jadi ada tempat duduk, ada kacanya gitu.
Nah bedaknya itu kayak bangun tidur tuh bedaknya tumpah, kayak Hmm. apa namanya ya, sengaja diawur gitu loh di atas. Hmm. Diawur. Nah di situ ada bekas tangan. Tek. Oh. Terus si tangan bedaknya itu nempel di kaca, Hmm. ditempelin di cermin yang Hmm. cermin riasnya itu. Terus emang di sebelahnya kan ada ya itu bekas garukan. Ih, serem banget. Terus apa gitu kan? Hmm. Apa dia atau dia kenapa? Terus pokoknya pas diukurin sama tangan tangan gitu Hmm. di cerminnya, dia telapaknya tuh lebih kecil. Hmm. Jadi Jadi kayak anak kecil oh. untuk ketakutan. Terus akhirnya dia waktu itu dia punya pacar, teman gue juga. Terus akhirnya pada main ke sana lah gitu ya, melihat itu. Nah pas itu gitu ya, jadi pas kita di sana, pas ada pacara di sana mau jemput, waktu itu mau jemput kemana, tiba-tiba pintunya kebuka. Jadi si si temanku yang perempuan ini mandi, kamar mandinya di luar kan, Hmm. mandi di luar. Terus si pacarnya ini nungguin mau jemput karena udah siap sebenarnya mau jemput langsung berangkat gitu ya. Tiba-tiba pintunya kebuka, jeder. Hmm. Terus dia lihat anak kecil buka pintu, Oh. bawa kain pel, entah nggak tahu ngapain. Terus tiba-tiba ya udah, dia juga takut gitu kan. Ya udah akhirnya sebenarnya si temanku yang cowok ini juga nggak bisa lihat macam-macam ya. Hmm. Karena dia takut ya udah akhirnya bilang ya tadi gini gini gini, nggak tahu ya, pokoknya intinya nggak tahu lah siapa si anak perempuan itu yang buka pintu. Dan dia ngeliatin, si perempuan anak kecil ini ngeliatin si arah kaca itu, si arah garukan itu. Terus itu berhari-hari kita diskusi ini kenapa gitu, dan garukan itu masih Masih jadi ada. masih terjadi gitu ya waktu itu, waktu SMA. Sampai akhirnya mutusin apa dia nggak suka warna biru ya gitu. Iya, bisa jadi ya. Nggak. Iya makanya kan kayak namanya anak SMA nggak jelas gitu kan mikirnya. Habis itu udah akhirnya mutusin buat minta tolong dicat lagi warna putih gitu kan. Hmm. Asumsi bodoh anak-anak SMA gitu kan. Habis dicat udah nggak pernah ada lagi. Oh, gitu ya. Aneh banget ya. Nggak, Ini ini mau cerita nggak aja. suka warna biru kali. Ini cerita aja sih, maksudnya kayak aneh banget. Gara-gara kosannya diganti ke warna, tiba-tiba emang catnya tuh kayak sengaja dikelupas gitu. Terus ya tadi dari ceritanya Mbak Inggit sih kayak wah, eh, berani juga tinggal lama di sana gitu ya. Terus Karena murah sih. oh ya justru gitu ya, kayak kayak aku tinggal di rumah yang gue juga karena murah, malah nggak bayar, ya udahlah ya, serem bodo amat. The power of kepepet deh. Power of Pepper. Udah nonton ini belum, Stranger Things Stranger Things itu yang di Netflix ya? Belum ya? Netflix udah sih, cuman tapi bentaran doang yang anak kecil itu ya, yang Nah, bisa. nah itu aku jadi inget adegan terkelupasnya itu tadi, Hmm. soal monsternya kayak gitu. Oh gitu ya. Aku nggak nonton sampai selesai sih. Iya, wah gila, kebayang banget sih kalau apa namanya ketemu sama gitu. Itu cuma sekali berarti. Iya sekali tuh pas apa habis lembur itu juga aku gila, itu deg-degan banget sumpah. Itu kayak nyata banget gitu loh. Nyata Jadi eh, dalam posisi melek atau waktu, jadi sedikit apa buram gitu sih mm-mm, matanya. Jadi tapi pas diliatin gini-gini kayak jelas gitu. Cuman emang beberapa detik doang pas di gini-gini gitu mau loncat langsung. mau loncat nggak bisa juga. Iya, kayak nggak ada yang di apa sih, kayak yang kaku gitu loh, kayak rep-repan gitu. Setelah kejadian itu nggak ini lagi apa namanya, cuma berdoa doang, nggak pernah ada yang muncul lagi sih. Enggak sih, soalnya setiap ditinggal kakakku dinas aku pasti kabur ke kosan temanku soalnya takut hidup. Wah, bagus bagus bagus. Kan ada juga yang sok berani terus ya udahlah ya, berani sendirian ternyata
takut juga, tidak Iya, membohongi aku diri sendiri. berapa kali sih pindah kos, dan waktu itu juga pernah, kan setelah pindah kos dari kosan Tangerang itu kan aku pindah lagi ke Jakarta ya, di daerah Hmm. Jakarta Barat. Waktu itu pernah tuh sekali ya, Hmm. jadi kamar aku kan di lantai 2, terus di kamar aku tuh ada jendela gede gitu kan. Nah, Mm-mm. depan jendela itu ada pohon jambu. Itu tuh malam-malam jam 2-an, aku kebangun tiba-tiba kan, kadang-kadang suka kebangun tiba-tiba aku jam 2 gitu kan, bangun gitu, terus suasana hening kan, Mm-mm. hening kan. Nah, tiba-tiba tuh aku kedengaran suara anak ayam. Nah, itu kan kota ya, maksudnya di apa sih, kota Jakarta itu kan jarang ada orang melihara ayam kan. Nah, Jam 2 aku malam dengar lagi. jam 2 malam lagi deh, kiet 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 gitu kan, suara ayam kan kiet kiet kiet, tapi lama kelamaan suaranya tuh jadi aneh, suara ayamnya tuh jadi aneh kayak suara ketawa, jadinya aku langsung apa ini gitu kan, langsung wah, bukan anak ayam ini gitu kan. Wah, langsung tutup selimut, langsung tutup telinga gitu biar nggak dengar gitu. Nah, itu sih yang serem juga lagi di kosan yang aku tempatin juga. Baru nonton filmnya siapa tuh kemarin? Bukan Danur deh. Apa sih judul? Lupa. Yang iya, seriesnya Danur tuh ngomongin anak ayam, nggak taunya kuntilanak. Ini itu aku kepikirannya, itu kepikiran itu ini suara Oh, gara-gara kuntilanak. nonton film kali itu dengerin suara anak ayam. Tapi kan emang nggak make sense juga kalau misalkan ada jam 2 malam ada anak ayam gitu kan. Ini sih mikirnya itu aja sih. Mungkin ringtone-nya kosan sebelah. Kamu Suara anak ayam. banget sih. Oke, Mbak Inggit, terima kasih. Nanti kalau ada cerita boleh di-share lagi ke teman-teman gitu ya. Ya, Terima kasih pasti. hari ini udah berbagi ceritanya. Dan mudah-mudahan ini di rumah apa di kosan nih? Di kontrakan sih. Oh, di kontrakan. Mudah-mudahan horor nggak ya? Mudah-mudahan horor nggak? Biar ada cerita. Di atas ada yang Jangan jarang dong. sih, tapi semoga Jangan enggak. dong. Jangan dong. Oke, terima kasih. Mbak Iya, Inggit, sehat-sehat selalu ya. iya, sama-sama Mister. Sampai ketemu lagi di Do You See What I See. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello? Can you see me?